Dapur restoran penuh asap dari wajan yang terus mengepul. Suara hiruk-pikuk para pegawai terdengar saat panci beradu dan pesanan datang tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Adi, seorang pemuda kurus dengan tangan yang gemetar, berdiri memegang pisau. Agus mendekatinya dengan langkah yang cepat, wajahnya penuh dengan ketegangan. Adi, kamu dengar aku nggak? Aku udah berapa kali bilang, kalau mau motong daging tuh harus presisi. Lihat tuh potongan kamu, nggak rata semua. Adi tentu terkejut, tangannya refleks meletakkan pisau ke meja. Ia melirik ke arah potongan daging yang berantakan di atas talenan. Wajahnya memerah, bukan hanya karena panas dapur, tetapi juga karena malu disaksikan semua orang. Maaf Agus, tadi buru-buru aku. Buru-buru? Jangan banyak alasan kamu. Aku udah kasih kamu kesempatan kerja di sini. Malah bikin malu kamunya. Lihat tuh pesanan orang bisa berantakan gara-gara kamu. Suasana dapur seketika hening. Semua pegawai yang tadi sibuk mencuri pandang ke arah mereka. Beberapa berusaha pura-pura sibuk, tetapi bisik-bisik kecil terdengar di sudut-sudut ruangan. Adi menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang nyaris tumpah. Maaf Mus, aku nggak bakal ulangi lagi yang seperti ini. Udahlah, kalau nggak bisa kerja, ya keluar aja sekalian. Aku nggak butuh orang yang becus di sini. Adi berdiri terpaku beberapa detik. Dadanya sangat sesak, hatinya terasa seperti ditusuk. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menanggalkan topi chefnya, meletakkannya di meja, dan lalu berjalan cepat keluar dari dapur. Adi duduk di bawah kanopi kecil di belakang restoran. Hujan deras meneteskan air yang menimbulkan bunyi di atas seng. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke tanah becekan di depan kakinya. Tetesan air dari rambutnya bercampur dengan keringat yang mengalir dari wajahnya. Lisa, seorang rekan kerja yang sudah lama mengenalnya, datang membawakan payung. Ia berhenti sejenak, ragu-ragu, dan akhirnya mendekati Adi. Adi, kamu nggak apa-apa? Adi menggeleng pelan, masih tertunduk. Lisa ikut duduk di sebelahnya, memayungi mereka berdua. Suara hujan mengisi keheningan di antara mereka. Lisa menggigit bibirnya, mencari kata-kata yang tepat untuk menghibur sahabatnya itu. Udah biasa kok Agus kayak gitu. Kamu jangan diambil hati ya. Dia memang keras sama semua orang. Adi mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah karena menahan tangisan. Akan tetapi sorot matanya penuh dengan luka yang sangat dalam. Dia tuh gak cuma marah Lisa, dia nginjak harga diri aku di depan semua orang. Malu aku tuh, di mana harga diri aku? Lisa terdiam sejenak, hatinya ikut rasa perih mendengar suara Adi yang berat. Ia tahu Adi selalu berusaha keras untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Tapi kenyataannya di tempat kerja ini seringkali tidak memihaknya. Aku ngerti, tapi kamu harus kuat ya. Dunia kerja memang keras. Kadang kamu harus tutup kuping sama yang kayak gitu. Yang penting kamu fokus belajar. Lama-lama juga kamu bisa kok Adi. Ngomong mah bisa Lisa, aku pasti gak bakal lupa apa yang dia lakuin hari ini. Capek aku diinjek-injek kayak gini. Apa aku segitu gak berharganya di mata dia? Lisa mencoba menyentuh bahu Adi, tapi Adi segera berdiri. Ia memandang hujan deras di depannya, seperti ingin lari dari semua perasaan yang mengikatnya. Kamu gak sendirian kok Di. Kalau mau cerita, ada aku buat kamu. Adi tidak menjawab, ia hanya berdiri di sana, membiarkan hujan membasahi tangannya yang terlanjur keluar dari kanopi. Dalam keheningan, suara hujan menjadi irama yang menyayat hatinya. Lisa tetap duduk menatap punggung Adi dengan rasa khawatir. Agus masuk ke dalam rumah kecilnya yang sederhana. Ia membanting pintu, melempar tas kerjanya ke sofa, dan topi chefnya dengan kasar. Ayahnya Surya sedang duduk di ruang tamu, menonton berita yang saat itu tayang di TV. Gus, udah pulang, capek banget yo. Agus hanya mengangguk sambil berjalan ke dapur. Ia mengambil segelas air tanpa berkata-kata. Wajahnya sangat tegang, seperti ada bara api yang masih menyala dalam hatinya. Capek banget ya, orang-orang di kerjaan gak ada yang ngertiin kerjaan mereka. Agus ini kan kepala dapur, kalau ada apa-apa sama pesanan konsumen ya Agus lah yang kena. Surya mematikan TV-nya, lalu menoleh penuh perhatian ke arah Agus. Ia mengenal sifat anaknya yang keras kepala dan perfeksionis, tapi hatinya tak pernah tenang melihat Agus terus-menerus membawa beban amarah. Ya namanya juga kerja sama orang, Nok. Kalau kamu terus ngerasa benar sendiri, kamu juga bakal stres sendiri loh. Ia menatap ayahnya sekilas lalu duduk di sofa. Wajahnya dingin, tapi ada rasa lelah yang terpancar dari matanya.
Orang kerja tuh harus profesional ya. Kalau nggak bisa kerja, ya keluar aja. Nggak usah nyusahin yang lain. Kalau dia nggak profesional, semuanya yang bakal kena ya. Kalau beban mah, mending jadi pengangguran aja. Ayah ngerti Gus, tapi kamu juga harus ingat, kalau kamu terus keras sama orang lain, karma bakal balik ke kamu. Agus mendengus tertawa kecil dengan nada yang sinis. Ia menengguk air sambil menatap lantai, seperti menolak untuk merenungkan kata-kata ayahnya. Haha, karma, itu cuma buat orang yang percaya ya. Aku nggak percaya hal-hal kayak gitu, itu cuma mitos. Surya menatap putranya dengan prihatin. Ia ingin mengatakan lebih banyak lagi, akan tetapi ia tahu bahwa Agus bukan tipe orang yang mudah menerima nasihat. Akhirnya, ia hanya bisa menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangan ke TV yang sudah mati. Agus masuk ke kamar, menutup pintu dengan suara keras. Dalam kesunyian, Surya duduk sendirian, berharap anaknya suatu hari nanti memahami arti empati. Mungkin suatu hari nanti kamu bakal sadar apa itu empati. Memang kita kerja harus profesionalitas, tapi seseorang itu punya batas. Saat itulah kita harus empati kepada seseorang tanpa mengingat batas. Langit gelap tanpa bintang, gang sempit di dekat rumah Agus hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip, memantulkan bayangan seram di dinding berlumut. Bau lembab menyelimuti udara bercampur dengan aroma sampah yang mulai membusuk. Angin malam yang dingin menerpa, membuat daun-daun kering berdesir di sepanjang jalan. Suasana terasa semakin mencekam. Adi berdiri di balik tembok, punggungnya menempel erat ke dinding berlumut. Ia menggenggam botol kecil berisi cairan kimia, tapi memancarkan ancaman yang tak terlihat. Tangan kirinya mengepal erat, kuku-kukunya hampir menembus kulit telapak tangan. Napasnya yang berat terdengar seperti orang yang mencoba menahan amarah yang membuncah. Matanya berkorbar penuh kebencian yang menekan nalarnya. Dia nggak boleh terus-terusan bikin aku diinjak-injak. Aku juga pengen bikin dia ngerasain sakit. Dia pikir dia bisa seenaknya. Tapi kali ini aku yang menang. Ini karma buat dia. Harusnya aku nggak bakal ragu. Adi melirik botol di tangannya yang berwarna kuning tersebut. Cairan itu terlihat tenang di dalam botol, seolah-olah menunggu untuk dilepaskan. Namun di dalam kepala Adi, perang batin tak kunjung reda. Dia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Suara langkah kaki terdengar samar dari kejauhan. Itu dia. Ini kesempatan. Nggak ada lagi alasan buat mundur. Aku harus lakukan ini sekarang, sebelum aku berubah pikiran. Capek banget hari ini. Nanti sampai rumah langsung tidur aja deh. Besok pagi udah harus kerja lagi. Capek banget, kerjaan gak bisa habis. Kapan kali gue bisa dapat liburnya? Kalau kayak gini mulu, kapan gue bisa ada waktu buat istirahat? Sekarang kerja, besok udah harus masuk lagi. Capek banget deh pokoknya. Mas Agus. Adi, kamu ngapain di sini malam-malam begini? Bukannya rumah kamu jauh ya dari sini? Kamu kan lagi libur hari ini. Ngapain kamu di sini? Kamu lagi jalan-jalan ya? Atau kamu mau ke warung dekat sini? Itu kamu pegang apa? Adi tetap diam. Dia hanya bergerak mendekat. Langkahnya perlahan tapi pasti. Agus mundur setengah langkah, mulai merasa ada yang tidak beres. Adi, kamu kenapa sih? Kok kamu diem aja? Kamu marah ya sama aku? Kalau aku ada salah, bilang aja. Dalam hitungan detik, Adi membuka botol di tangannya. Dengan gerakan cepat, Agus terkejut. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Adi menyiramkan cairan berwarna kuning dari botol itu langsung ke wajahnya Agus. Sakit. Aduh, Agus sakit. Agus terjatuh ke tanah, kedua tangannya menutupi wajahnya. Tubuhnya menggeliat kesakitan di atas aspal yang basah. Suara jeritan menggema di sepanjang gang sempit. Adi yang melihat itu hanya terdiam. Tubuhnya gemetar. Dia menatap Agus yang terus merintih di depannya. Adi, apa itu? Kenapa wajahku sakit sekali? Ini yang dia pantas dapatkan. Aku cuma balas dendam. Aku nggak salah. Adi, kenapa kamu lakuin ini? Aku nggak pernah nyakitin kamu. Aduh, tolong, bawa aku ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Mas, kenapa? Agus sakit. Wajah aku sakit.
Tolong bawa Agus ke rumah sakit, tolong. Iya, mari saya bantu. Ya ampun nak, kenapa kamu bisa seperti ini? Siapa yang melakukan ini kepadamu? Semalam, Agus baru pulang kerja ya. Agus ketemu si Adi, salah satu bawahan di restoran. Dia tiba-tiba siram Agus sampai Agus kayak gini. Ayah bilang juga apa nak? Kamu itu jangan terlalu keras sama orang, jadinya begini kan. Ayah, tolong videokan Agus. Aku mau viralin itu si Adi biar dia ditangkap sama polisi. Ayah, streaming ya di sosmed. Iya nak, iya. Ayah bakal rekam sekarang. Emang cita-cita ayah ingin jadi seperti iSoSpeed. Minggir lu miskin, minggir lu miskin. Nanti ayah mau bikin video kayak gitu ya nak. Doain ayah. Agus sedih banget. Agus sedih. Yang sabar ya nak. Semoga AdSense kita cepat cair. Enggak, maksudnya semoga si Adi itu dapat balasan dari Tuhan. Bagi siapapun yang menolong silakan datang ke rumah sakit Apokalipsi. Agus sedih banget. Agus sedih. Ya Allah, kasihan banget Agus. Kayaknya aku harus bantu dia deh lewat yayasan ini. Aku coba datengin dulu aja buat tanya lebih jelasnya. Sudah 2 hari Agus terbaring di ranjang. Dia hanya bisa berbaring menahan rasa sakit di wajahnya. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Di samping ranjang, seorang dokter berbicara dengan Melati, seorang pemilik yayasan terkenal yang selalu muncul membantu orang kesusahan. Melati memegang kamera kecil merekam suasana dengan ekspresi yang serius. Mas Agus, tenang aja ya. Kita pasti bantu semaksimal mungkin. Tim aku udah mulai gerak untuk kampanye donasi. Semua orang bakal tahu cerita kamu. Makasih. Aku nggak tahu harus gimana setelah semua ini. Hidup aku hancur. Orang-orang pasti bakal takut ketemu aku karena wajahku yang udah hancur. Kondisi Mas Agus ini perlu penanganan insentif Mbak Melati. Biayanya nggak kecil, terutama kalau kita ingin memulihkan sebagian fungsi wajahnya. Saya tafsir biayanya sekitar ratusan juta. Lumayan itu bisa kebeli Brio 1. Dokter melirik kamera yang merekam, lalu kembali menatap Melati dengan ekspresi penuh pengertian. Melati mengangguk sambil tersenyum kecil. Dia mengarahkan kamera ke wajah Agus yang penuh perban, mengabadikan momen itu dengan hati-hati. Agus mengalihkan pandangannya, merasa canggung, tapi ia tak punya pilihan lain. Kami akan pastikan semua orang tahu perjuangan Mas Agus. Kita nggak bakal biarin kamu sendirian. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Saya akan update secepatnya nanti donasi yang diberikan untuk Mas Agus. Melati duduk di kursinya, matanya tertuju pada layar laptop. Angka-angka donasi terus bergerak naik, membuat senyumnya semakin lebar. Di sisi lain meja asistennya, yaitu Rina, berdiri sambil memegang beberapa lembar laporan. Kak Melati, donasinya udah nyentuh 1,5 miliar. Semuanya sudah masuk ke rekening Mas Agus. Tapi apa? Ada masalah? Iya, aku cek transaksi terakhir. Mas Agus transfer ke rekening keluarganya. Jumlahnya gede banget kak, hampir setengah dari total donasi. Kita nggak bisa biarin ini. Transparansi itu prinsip kita. Kalau ini benar, harus ada penjelasan. Aku mau kamu cek lebih detail semua transaksinya. Kita butuh bukti sebelum ambil tindakan. Siap kak, aku langsung urus. Kalau itu benar, aku nggak akan tinggal diam. Orang-orang percaya sama aku. Aku harus jaga kepercayaan itu. Aku harus menemui Agus. Wah, bagus banget ya motor PCX merahnya. Seneng banget bisa beli PCX tanpa susah payah. Keluargaku juga alhamdulillah, jadi pada kebantu semua.
Mas Agus, kita harus bahas ini sekarang. Ini soal uang donasi yang udah masuk ke rekening Mas Agus. Kita semua di sini kerja keras buat bantu operasi dan pemulihan wajah Mas Agus. Tapi kenapa ada transfer yang gak sesuai sama rencana? Lah, itu kan uang saya. Keluarga saya kan juga menderita. Kamu pikir apa mereka nggak butuh bantuan? Kenapa kamu yang repot sih? Mas Agus, ini bukan soal keluarga kamu, tapi ini soal amanah. Donatur kasih uang ini buat operasi kamu, bukan buat yang lain. Kita semua punya tanggung jawab buat transparan. Mas, saya rekam ya, balikin atau saya viralin nih. Kamu nggak ngerti, keluarga saya juga kena imbasnya. Apa kamu pikir cuma saya yang menderita? Mas, kita harus selesaikan ini. Kalau enggak, kepercayaan orang bakal hilang. Mas harus balikin semua uangnya. Nggak bisa, uangnya udah terpakai. Udah ya, ini bukan urusan saya. Saya mau pergi jalan-jalan dulu. Hehehe. Hah? Kenapa jadi begini sih? Kalau udah begini bakal ribet urusannya. Lihat aja kamu Mas Agus, aku bakal viralin kamu. Adi, kamu serius? Kamu yang nyerang Agus waktu itu? Kamu pikir dengan ngelakuin itu semua bakal selesai, ha? Apa kamu gak mikir sama sekali? Sekarang kamu lagi dicari-cari polisi, kan? Aku nggak tahu lagi, Lisa. Aku capek. Aku cuma pengen dia ngerasain apa yang aku rasain waktu dia ngerendahin aku dulu. Adi, balas dendam itu gak pernah bikin hati kamu lega. Lihat sekarang, semuanya malah makin berantakan, kan? Kamu sadar nggak kalau ulah kamu ini bikin semua orang jadi korban? Dapur resto berantakan karena nggak ada kepala dapur. Kamu juga dicari-cari polisi, kan? Maafin Adi. Adi tahu Adi salah. Adi, kamu harus tanggung jawab. Kamu nggak bisa terus-terusan kabur kayak gini. Aku cuma gak kuat, Lisa. Aku benci sama diri aku sendiri sekarang. Kamu harus hadapi semuanya, Adi. Kalau kamu terus-terusan lari, masalah ini gak bakal selesai. Gus, kamu denger ya. Ayah ngerti semua ini berat buat kamu. Tapi kita bisa mulai lagi dari nol pelan-pelan, Gus. Semua yang rusak bisa diperbaiki kalau kita usaha. Ikhlaskan saja uang-uang itu, nak. Aku nggak tahu ya, hidup aku udah hancur. Semua orang kayaknya benci deh sama aku semenjak aku jadi viral. Padahal kan aku nggak salah apa-apa ya. Mbak Melati juga tega banget sih viralin aku. Padahal uang itu kan udah jadi hak milik aku. Gak ada yang benar-benar hancur, Gus. Selama kita masih punya niat buat berubah, semuanya masih mungkin kok, nak. Sekarang Agus jadi sedih lagi. Agus nggak bisa kerja. Agus nganggur. Agus sedih. Agus sedih banget ya. Agus jadi beban. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para donatur, kepada tim yang selama ini mendukung saya, dan kepada semua orang yang sudah percaya kepada saya. Saya tahu ada pengeluaran dari uang donasi yang gak sesuai. Itu salah saya, dan saya gak akan menyalahkan siapapun selain diri saya. Saya gak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi saya nggak mau menghancurkan kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat. Sisa uang donasi ini akan saya sumbangkan ke yayasan lain yang bisa membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Kenapa uangnya nggak dibalikin semua aja, Mas Agus? Saya minta maaf banget. Sebagian uangnya sudah terpakai untuk saya dan keluarga saya. Ya kayak saya pakai beli PCX. Intinya saya tidak bisa mengembalikan uang itu. Hidup saya mungkin sudah hancur karena semua ini. Tapi saya nggak mau menghancurkan hidup orang lain atau kepercayaan mereka pada saya. Terakhir kepada pelaku si Adi, kamu tidak akan bisa lari selamanya. Cepat atau lambat keadilan akan ditegakkan. Satu lagi, Mas Agus. Aku nggak tahu kapan aku bisa minta maaf, tapi aku harus. Ini semua salahku.
Setidaknya Agus masih punya kesempatan buat perbaiki semuanya. Aku juga harus cari cara. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Pemirsa, seorang pria yang dijuluki Agus sedih. Agus sedih banget. Sudah menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat. Di depan media, beliau menyampaikan permintaan maafnya dengan tulus. Kita nggak bisa ubah apa yang sudah terjadi, tapi dari semua ini, aku yakin kita bisa belajar sesuatu. Kamu pikir dia bakal benar-benar berubah, Melati? Kita nggak tahu, Rin. Tapi aku percaya semua orang punya kesempatan kedua. Selama dia mau, semuanya akan mungkin. Ini juga jadi pembelajaran bagi tim di yayasan ini. Memang semua kejadian itu memiliki hikmah di belakangnya. Kadang luka-luka itu yang bikin kita jadi lebih kuat. Bukan karena kita suka disakiti, tapi karena kita tahu gimana caranya kita bangkit.